Kalau engkau dan saya, orang percaya, sungguh menghayati keberadaan kita sebagai anak Allah, maka tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Apapun, berbagai persoalan boleh menghimpit hidup kita bisa menghadapinya. Karena kita percaya, kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Allah Immanuel, Allah yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Apalagi perihal kebutuhan jasmani. Jangankan anak-anak Tuhan, burung di udara pun Tuhan pelihara. Tetapi konteks burung di udara pun Tuhan pelihara tidak berhenti sampai di sana. Ada tanggung jawab yang Tuhan beri jika engkau berusaha, saudaraku. Ada tanggung jawab yang harus kau penuhi sebelum Tuhan mencukupkan hidupmu. Burung di udara pun Tuhan pelihara, tetapi burung di udara itu pun dia pergi bekerja, mencari makanannya. Jangan lagi ada kata khawatir dalam hidupmu. Karena orang percaya tidak perlu khawatir sebetulnya tentang apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Bapa sangat peduli dengan kehidupan orang percaya. Namun, garis bawahi, Tuhan menuntut pribadi yang bertanggung jawab dalam hidupnya. Pribadi yang bertanggung jawab dalam semua aspek yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Di pekerjaanmu engkau harus bertanggung jawab. Di dalam pekerjaan Tuhan dan pelayananmu di gereja pun engkau harus bertanggung jawab. Di keluargamu engkau harus bertanggung jawab. Di kehidupan sosialmu di mana orang dapat melihat dirimu, engkau harus bertanggung jawab dengan semua tindak tandukmu, saudaraku. Tuhan itu Tuhan yang adil. Dia menyediakan berkat secara adil kepada semua makhluk. Kalau engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti cukupkan. Bapa bukan pribadi yang jahat, yang tidak memberkati orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalam hidupnya. Tidak. Tetapi Bapa memberikan tatanan kehidupan yang jelas. Engkau dan saya, dari hal-hal kecil pun sampai perkara-perkara besar, dibutuhkan tanggung jawab, saudaraku. Saudaraku, di dalam perkara-perkara kecil akan nampak kebenaran seseorang di dalam perkara yang besar. Untuk itu, saudaraku, seseorang yang menginginkan dengan benar kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela harus berlatih tiap hari. Dia harus periksa dirinya sepanjang hari. Apakah aku sudah melukiskan gambar Allah di dalam kebertanggungjawabanku, di dalam semua lini kehidupanku? Seseorang yang tidak bercacat, tidak bercela, pasti pribadi yang bertanggung jawab. Dengan semua hal yang Tuhan titipkan, dengan semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Sejatinya, itu semua menunjukkan keagungan seorang anak Allah yang benar-benar bermental surgawi. Apakah itu Anda? Apakah itu saya? Termasuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Semua hal. Badai boleh datang dalam hidupmu, tetapi tanggung jawab tidak boleh kau lepaskan. Persoalan boleh silih berganti dalam hidupmu, tetapi pribadi yang benar tidak akan pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Karena persoalan hidupnya. Saudaraku, seberapa besar kapasitasmu mencintai Tuhanmu, itu ditunjukkan seberapa besar engkau bertanggung jawab di dalam semua hal,
bahkan di dalam kehidupanmu. Dari kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, seseorang anak Tuhan dapat membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah hadir seorang pria yang mengaku anak Allah, yaitu Yesus, yang menjadi juru selamat dunia ini. Dan itu tercermin dalam kehidupan pribadi orang percaya di zaman ini. Semua gaya hidup Mesias itu, pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela itu, yang bertanggung jawab dengan semua mandat yang Bapaknya beri, tampil dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku. Disitulah kita bisa tampil menjadi saksi Kristus. Tidak mungkin pribadi yang tidak bertanggung jawab mendapatkan promosi dari Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Berapa banyak orang melepaskan semua tanggung jawabnya karena mereka sedang mengalami masalah hidup. Apalagi urusan Tuhan, apalagi urusan pekerjaan Tuhan. Nanti, itu bukan urusanku sekarang. Urusanku sekarang, hidupku masih kacau. Betapa naifnya orang-orang seperti itu. Pribadi yang benar, dia selalu menempatkan tanggung jawab di dalam segala hal dalam hidupnya. Setiap musim hidupnya boleh hadir, tetapi tanggung jawab tetap mereka junjung tinggi. Anggota kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar atas mandat hidupnya, tujuan hidupnya. Dan dia tahu setiap jengkal yang dia lakukan, setiap kata yang dia ucapkan, setiap tindak tanduk yang dia lakukan mempresentasikan kerajaan Allah dan Mesias yang dia sembah. Orang-orang seperti ini, saudaraku, tidak akan pernah main-main dalam hidupnya. Dia akan memperkarakan setiap jengkal hidupnya. Apakah benar aku sudah memuliakan Tuhan dalam hidupku? Dari hal kecil sekalipun, mereka berjuang untuk berhati-hati di hadapan Allah. Disitulah ada promosi Tuhan dalam hidup mereka. Disitulah Tuhan percayakan hal-hal besar, saudaraku. Tapi jangan pernah berharap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidupnya untuk memiliki hal-hal besar yang Tuhan singkapkan dalam hidupnya. Jika itu engkau dan saya terjebak di dalam pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab, mari kita bertobat, saudaraku. Mari kita bertobat. Kita hidup benar. Biar hidup kita mewarisi kerajaan Allah sejak kita hidup di muka bumi ini. Saya percaya, saudaraku, kita pasti bisa. Kita berjuang bersama. Ayo lebih baik, ayo lebih baik. Hari demi hari, ayo kita harus lebih baik. Motivasi kita, aku mau bertanggung jawab dalam hidupku, supaya Tuhan tidak dipermalukan dalam hidupku. Apalagi engkau yang memiliki jabatan-jabatan di dalam gereja, jabatan-jabatan di luar sana, di dalam pekerjaanmu, dan engkau tidak bertanggung jawab. Engkau sedang bertaruh dengan nama Tuhanmu. Berjuanglah, saudaraku, untuk hidup lebih baik lagi. Kesempatan masih ada. Ayo berjuang. Aku mengasihimu. Doaku, Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan memulihkan cara pandangmu kepada Tuhan. Aku berdoa, engkau diubahkan Tuhan. Dan kita bersama ke langit baru, bumi baru. Sampai akhirnya nanti Tuhan tersenyum dengan hidup kita. Mari kita hidup bertanggung jawab. Sola Gracia. Tuhan memberkati. Haleluya.